Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat duhur rahimakumullah. Saya dalam kesempatan kali ini menyampaikan kembali apa yang disampaikan oleh Syekh Hisham Al-Burhani, yaitu ada kisah dahsyat yang dialami seorang penggali kubur. Di Damaskus ada sebuah tempat penguburan, yaitu di daerah namanya Dahdah ya. Di situ banyak dimakamkan para wali, ulama, mujahid dan orang soleh yang lainnya. Ada seorang penggali kubur di situ yang sudah lama sekali bertugas. Pada suatu hari, kata Syekh Al-Burhani, ada seorang wanita datang minta digalikan kubur. Maka 1 jam kemudian lubang kubur pun sudah siap. Kemudian datang jenazah, tidak diiringi oleh banyak orang. Jenazahnya itu adalah seorang laki-laki. Singkat cerita, dimasukkanlah ke liang lahat jenazah itu ya, dibuka petinya, diturunkan ke kubur, kemudian diterima oleh si penggali kubur. Hadirin rahimakumullah, ketika akan diletakkan di liang lahat, maka tiba-tiba kuburan itu terbuka dan berubah menjadi taman surga atau rodatun jannah ya. Syekh Hisham mengatakan ini adalah kisah nyata ya, jadi bukan dongeng atau bukan hayalan. Ketika kubur itu terbuka, ia melihat ya, si penggali kubur itu 2 orang malaikat atau 2 malaikat datang dengan berkuda, kemudian mengambil mayat dan membawanya pergi. Si penggali kubur seketika itu juga pingsan. Hanya ialah yang melihat peristiwa itu, tiada yang lain yang melihat. Kemudian dipercikan air ke mukanya dan diangkat dari kubur. Ia ditanya apa yang terjadi. Si penggali kubur itu menjawab, aku melihat begini, begini dan begini. Maka orang-orang yang mengangkat si penggali kubur itu hanya mengatakan, oh itu mungkin hanyalah halusinasi. Hadirin rahimakumullah, beberapa bulan kemudian si wanita tadi datang untuk kedua kalinya dan kembali minta dibuatkan lubang kubur. Maka kubur kembali digali, mayat datang dan dikuburkan. Ternyata kembali kubur terbuka menjadi taman surga. 2 malaikat datang mengambil mayat. Kali ini si penggali kubur tidak pingsan. Maka segera ia keluar dari kubur dan mengejar wanita yang meminta dibuatkan kubur itu. Kemudian ditanya, siapakah Anda, wahai wanita, dan dari mana Anda? Wanita itu menjawab, hai fulan, sesungguhnya aku baru terkena musibah. Ini adalah anak laki-lakiku, dan beberapa bulan sebelumnya juga meninggal anak laki-lakiku yang lain. Kemudian penjaga kubur berkata, oh kamu yang punya 2 anak laki-laki itu? Si wanita menjawab, iya, memangnya kenapa? Kata si penggali kubur, aku mengalami kejadian aneh. Pada penguburan yang pertama, taman surga terbuka. Demikian juga pada penguburan kedua dari anakmu. Apa amalan kedua anakmu sehingga Allah memperlakukan sedemikian itu dan mendapat kemuliaan di sisi Allah? Si wanita itu menjawab, wahai fulan, anak yang pertama dia adalah pencari ilmu, dan anak yang kedua bekerja sebagai tukang kayu dan memberikan penghasilannya kepada saudaranya untuk mencari ilmu. Maka hadirin rahimakumullah, Allah
membalas keduanya, si pencari ilmu dengan yang membiayainya dengan keindahan Raudatul Jannah. Jadi taman-taman surga di dunia saja sudah ditunjukkan bagaimana kuburnya kemudian menjadi terbuka, menjadi taman surga, dijemput oleh malaikat. Hadirin rahimakumullah, maka si penggali kubur itu meninggalkan kuburan menuju Masjid At-Taubah, ya, itu masjidnya Syekh Hisam dan ayahnya dan kakeknya dan seterusnya, buyut-buyutnya berbakti di masjid itu. Kemudian kakeknya Syekh Said Al-Burhani, ya, ketika si penggali kubur datang kepada beliau dan berkata, "Aku ingin menuntut ilmu." Kata Syekh itu, "Bagus. Umurmu sekarang 45 sampai 50 tahun. Baru akan mencari ilmu. Ada alasan apa?" Kata Syekh. Maka si penggali kubur mengatakan, "Syekh, aku mengalami begini, begini dan begini." Seperti tadi peristiwa di dalam kubur itu. Maka kata Syekh, "Mulailah engkau mencari ilmu." Hadirin rahimakumullah, si penggali kubur itu kemudian belajar Al-Ajrumiyah, menghafal beberapa matan dan seterusnya. Dia sibuk belajar dan pada akhirnya menjadi ulama besar. Jadi setelah belajar sekitar umur 45 tahun, dia dengan tekun menjadi ulama besar. Dialah As-Syekh Abdurrahman Al-Haffar, seorang ulama besar di Damaskus, ya. Sampai sekarang anak keturunannya juga menjadi ulama besar. Dan yang terakhir ini yaitu namanya sekarang masih ada Abdul Razak Al-Haffar, seorang ulama besar di Damaskus. Al-Haffar itu adalah penggali kubur, ya. Hadirin rahimakumullah, kisah ini sebagai kabar gembira untuk para pencari ilmu, ya, bahwa akan dimuliakan oleh Allah. Tetapi harus dengan niat yang benar, ya. Bukan hanya untuk mencari ijazah, untuk menempel di dinding ijazahnya, mencari ilmu agar disebut alim, tidak mencari ilmu agar untuk mendapatkan gaji di dunia. Memang perlu, tapi gaji di dunia itu hanyalah sebagai tujuan belakang. Tetapi tujuan utamanya adalah untuk menuruti perintah Allah, sebagaimana di dalam surat Al-Alaq, ya, surat yang pertama diturunkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadirin jamaah rahimakumullah, ternyata memang diperlukan trigger atau diperlukan rangsangan bagi manusia itu untuk mencari ilmu. Dalam hal ini bagi pencari kubur mendapatkan rangsangan yang luar biasa sehingga menjadi ulama. Tentu saja kita sebagai pengajar harus memikirkan bagaimana supaya mahasiswa kita itu terangsang untuk belajar. Nah, saya punya sedikit data, ya. Selama COVID-19 ini kita mengajar melalui INAUS. Saya membuat penjelasan itu melalui video di YouTube, kemudian diupload di INAUS, ya. Ada sebuah saya mengajar kebetulan 10 kelas, ya. Jadi kurang lebih lebih dari 400 orang. Di sebuah video saya sampaikan setelah menonton video ini disampaikan sebuah tugas. Maka ketika saya sampaikan trigger seperti itu, ada 800 orang, 800 kali video saya ditonton. Tetapi ketika saya tidak menyampaikan tugas apapun, ya, di video yang kelima kemarin, dengan jumlah mahasiswa yang 400 itu, ternyata karena ini ada datanya kalau di YouTube, kan, video saya baru ditonton 200 orang. Jadi hanya setengahnya. Tapi di absensinya atau di presensinya hadir lebih dari 400. Ini menunjukkan bahwa banyak di antara mahasiswa kita yang hanya ingin absennya aja gitu. Absennya ingin hadir, tapi materinya tidak dibuka. Nah, berarti kita harus memikirkan bagaimana membuat mahasiswa itu terangsang untuk belajar. Demikianlah salah satu refleksi dari bahwa kita sebagai peneliti, ya, walaupun peneliti kecil-kecilan, bahwa itu memang datanya ada gitu real. Ketika dirangsang izin dengan tugas, nonton banyak. Tetapi ketika tidak dirangsang, banyak yang hanya ngabsen doang, tapi materinya tidak dibaca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.